caranya dia meminta itu menjadi visum et repertum gitu. Nah, apalagi ada visum lain yang mengarah yang jauh daripada apa yang terjadi. Saya tidak sebut di sini, tapi itu kan nanti buat pembuktian kami, buat serangan balik. Tapi si BH dalam pemeriksaan, dalam pemanggilan datang. BH itu selalu datang karena saya selalu mengingatkan harus didatangi setiap panggilan. Yang terakhir kan disebutkan bahwasanya ketika ingin diperiksa sebagai tersangka dia tidak datang. Itu dusta. Karena saya mendampingi terus. Nah, pengacara juga mendampingi waktu tersangka mau datang diperiksa, tapi kan ternyata diundur. Artinya dengan alasan bahwasanya tidak perlu diperiksa dulu karena alasannya adalah Anda melakukan pra peradilan. Tapi di dalam jawaban daripada termohon itu mengatakan bahwasanya tersangka tidak mau dipanggil gitu, tidak datang dipanggil. Artinya selama ini dalam proses hukum ini orang yang ditetapkan sebagai tersangka BH sangat akomodatif. Akomodatif, kooperatif, on time. Saya selalu bilang on time. Jadi kalau dipanggil jam 10, Anda jam 9.30 sudah harus di depan Polres itu, jangan sampai Anda lewat. Itu prinsip-prinsip dasar yang kami lakukan karena kita mentaati hukum ini dengan waktunya sekalian. Artinya di situ kemudian Bang Anang sekali lagi memastikan bahwa orang yang diadvokasi ini juga diingatkan untuk kemudian serius menghadapi ini, kemudian jangan main-main termasuk soal disiplin waktu dan segala macam, sehingga ini bagian dari pertimbangan seorang Bang Anang ketua GJL layak memberikan advokasi. Iya, itu pertimbangan. Jadi saya harus ikutin. Maka itu saya kecewa ketika dia bilang, saya baca kemarin waktu di sidang pengadilan itu dikatakan bahwasanya ini tersangka tidak mau datang diperiksa gitu. Nah, saya paham sudah. Bunyi daripada tidak mau datang diperiksa itu ingin mengindikasikan bahwa orang itu melanggar hukum, itu orang itu tidak taat hukum. Saya paham alur daripada cerita itu, saya paham. Maka itu alur ceritanya akan kita ikuti kemana dia maunya. Adik, selain pemanggilan terhadap BH, pemanggilan terhadap saksi-saksi lain atau kemudian pihak-pihak lain juga dilakukan? Sudah dilakukan, yang memberi keterangan, saksi korban. Nah, tapi kan saksi korban ini kan sebenarnya petunjuk. Karena apa? Karena kan dari dua jarak yang berbeda itu aja sudah berubah gitu. Di satu sisi pertama melapor dengan orang tuanya bahwasanya dia disetubuhi. Di sisi lain akhirnya bergeser lagi bahwasanya dicabuli. Nah, tak seharusnya gini, kalau aparat penegak hukum itu menempatkan tidak hanya akalnya, tapi juga menempatkan nuraninya. Karena ini kan soal nasib orang. Dia sebenarnya bisa melihat beberapa view itu untuk melakukan perdamaian atau misalnya melakukan restoratif justice misalnya. Nah, dalam rangka melihat itu. Tapi kan ini kan seolah memang harus dilawan di pengadilan gitu. Harus ditangkap orang ini. Nah, itu yang saya bela. Jadi sekarang tinggal menunggu karena ini sudah berjalan proses pra-peradilan. Pra-peradilan kan cepat biasanya. Cepat, 1 minggu. Jadi Senin udah diputus. Nah, kita lihat hari Senin nanti. Jadi ini bagian alasan kenapa kemudian seorang ketua GJL Bang Anang Rosadi yang ramai di media sosial melakukan advokasi terhadap BH. Iya, satu yaitu tadi karena apa? Karena tuduhan pertama dilapori oleh anak persetubuhan, tuduhan kedua pencabulan mencium, tuduhan ketiga ciuman di et repertum. Ada keanehan-keanehan. Ketiga memang ada pemeriksaan psikologi, tapi ahli psikologi itu menerangkan tentang kemungkinan yang bersangkutan tersangka gitu di dalam gelar perkara. Artinya pendapat ahli psikologi lah yang diterima gitu, bukannya ahli pidana. Apakah orang ini patut menjadi tersangka atau tidak gitu. Nah, sedangkan yang bersangkutan saja belum diperiksa. Artinya kan kalau misalnya mau memeriksa psikologi, kedua-duanya juga harus diperiksa. Itu harus balan, nggak bisa satu orang aja diperiksa. Nah, itu hal-hal yang itulah yang menyebabkan saya melihat ada kejanggalan di dalam kasus ini sehingga saya harus mau bersusah-susah untuk turun. Terakhir Bang Anang, ini kan hanya case nih yang terjadi pada BH. Tapi kan sesungguhnya kita bicara dalam konteks yang lebih luas kan. Artinya tadi kembali ke awal, ini soal undang-undang PPA, perlindungan perempuan dan anak, kata Bang Anang, agar kemudian tidak boleh ada multitafsir, tidak boleh orang kemudian dikriminalisasi dan segala macam hanya karena tadi misalnya ada apalagi harus soal dijebak dan segala macam. Karena ini kan bahaya. Artinya terakhir pesan Bang Anang sebagai seorang ketua GJL gimana? Pesan saya adalah pertama ini untuk khususnya kan misalnya tempat-tempat hiburan, hotel atau apapun orang yang mengunjungi itu agak berhati-hati dengan hal ini. Nah, tapi undang-undang ini juga perlu direvisi gitu. Karena apa? Di dalam undang-undang ini perempuan itu lebih identik adalah korban. Anak-anak itu harus korban gitu. Bukan artinya orang pemicu. Dia harus korban sehingga laki-laki lah yang dewasa lah atau laki-laki lah yang membawa kekerasan itu ke dalam rumah tangga atau membawa tindakan-tindakan asusila gitu. Nah, padahal sekarang ini kan
perubahan siklus ini kan berubah gitu. Kalau undang-undang perkawinan menyebutkan 16 tahun yang dulunya gitu ya kan. Nah, sekarang kan di undang-undang kita yang baru itu kan harus 19 tahun dewasa. Tapi kedewasaan anak itu sekarang jauh di bawah itu. Betul, apalagi dengan perkembangan sekarang. Ya, perkembangan sekarang. Media sosial macam-macam. Media sosial macam perkembangan itu lebih cepat. Nah, tetapi kalau kompilasi hukum Islam kan sebenarnya kalau akil balik itu sudah bisa dinikahkan gitu. Nah, itu kan yang diatur gitu. Tapi kan persoalan ini kan harus izin pengadilan, ini yang repot. Nah, ini harus ada yang mekanisme harusnya dirubah. Karena ini ada di daerah-daerah tertentu orang menikahkan anak di bawah 15 tahun. Tapi kalau diam-diam mereka masih bisa manipulasi lah. Atau ada yang menaikkan, kalau dulu ya, menaikkan umur di dalam KTP-nya. Sehingga tercapai. Nah, sekarang kan agak susah dengan eKTP. Tetapi ini juga tempat-tempat yang berbahaya. Karena kalau orang tidak mengerti, itu akan berbahaya. Mungkin Anda ingat kasus di Solo, siapa yang pengusaha yang pengusaha logam itu. Iya, saya lupa namanya itu. Nah, itu kan sama kasusnya, tapi di daerah-daerah lain banyak yang seperti itu terjadi. Tapi karena bukan sasaran tembak, lolos gitu. Tapi yang mana diketahui sasaran tembak itu mungkin saja jadi tempat permainan undang-undang ini. Itu yang saya khawatirkan. Maka itu kita harusnya ya. Maka itu setiap persoalan yang ada di masyarakat, DPR itu mengkaji. Nah, mengkajilah dia apa yang harus dirubah, apa yang dikurangi, apa yang ditambah. Nah, jadi bukan tugas DPR itu hanya sekedar merespons sebuah kejadian. Dia harus melihat kejadian ini ada sebab akibat, di mana menguncinya. Itu sebenarnya tugas Dewan. Terakhir Bang Anang, tadi kan ada yang tertinggal nih. Ketika seorang Bang Anang Rosadi melakukan pembelaan terhadap orang yang hari ditersangkakan, yang tadi inisialnya BH, bukan berarti kemudian kita setuju dengan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, bukan kemudian kita setuju bahwa tindakan kekerasan, pelecehan seksual dan segala macam, bukan itu, tetapi sesungguhnya memposisikan ini pada posisi hukum yang sesungguhnya. Iya, kita GJL karena bahaya kan kalau orang menerjemahkan. Kita memposisikan diri, jangan sampai hukum ini dijadikan alat. Jangan sampai karena orang berkuasa, orang bisa memutarbalikkan fakta. Nah, karena dia berkuasa, misalnya di daerah ada kekuasaan, lalu dia mengacak-acak hukum itu untuk menghukum orang, dan suara itu ada. Di kasus ini? Di kasus ini suara itu ada. Kalau tidak mentersangkakan yang bersangkutan, awas, ada ancaman seperti itu, dan ada saksi yang beberapa orang menyampaikan itu. Artinya apa? Ada upaya-upaya kriminalisasi yang tersembunyi di dalam ini. Arogansi ya katakanlah kekuasaan gitu. Yang apakah yang membekengi ataukah yang di dalam aparat itu sendiri. Jadi dalam kasus ini sekali lagi bukan kemudian kita membiarkan kalau memang betul-betul terjadi ada tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelecehan terhadap perempuan dan anak, tapi kita dudukkan itu dalam porsi yang sesungguhnya, porsi yang sebenarnya, jangan ada kriminalisasi. Iya, jadi mesti mengertilah tentang keadaan, tentang situasional, tentang bagaimana anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dengan orang tuanya misalnya. Kan ada juga kejadian dengan orang tua kandung, dengan orang tua tiri. Ya, itu kan banyak kasus juga terjadi. Kalau itu kemudian terjadi, itu juga sesuatu yang harus betul-betul kita lawan. Orang itu kan betul-betul dihukum. Nah, betul-betul dihukum kalau memang itu terjadi. Nah, tapi kan sebelum itu terjadi juga perlindungan terhadap itu kan harus dilakukan, sehingga itu ada antisipasi gitu terhadap semua hal yang berkembang. Itu kita turun tangan, saya bolak-balik ke Amun. Jadi ini bukan tentang kita membenarkan tindak kekerasan, bukan? Tidak, sama sekali tidak. Tapi kita ingin orang jangan dikriminalisasi, orang jangan misalnya karena ada celah orang lalu misalnya kemungkinan untuk diperas, itu yang saya tidak mau. Oke, artinya kita akan tunggu Bang Anang, hari Senin tanggal 8 putusan. Artinya itu sesuai jadwal ya? Sesuai jadwal, kalau tidak berubah, karena pra-peradilan kata Bang Anang tadi kan seminggu harus selesai. Harus selesai. Artinya di jadwalnya itu tanggal 8 adalah putusan. Udah putusan. Tapi kan kemarin majelis mengatakan kalau putusan itu kan bisa aja lambat agak lewat, tapi pra-peradilan selesai 1 minggu gitu. Harus selesai 1 minggu. Oke, baik, terima kasih Bang Anang. Kita akan tunggu bagaimana kemudian perkembangan kasus yang hari ini diadvokasi oleh seorang Anang Rosadi. Tapi poin penting agar kemudian kita tidak salah paham, bukan berarti kemudian kita membiarkan, bukan kemudian kita setuju terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi kita dudukkan posisinya pada sesuai dengan posisinya. Itu yang paling penting. Oke, baik, terima kasih tuntas sudah kebersamaan kita dalam sudut pandang kali ini bicara terkait dengan advokasi yang dilakukan oleh seorang ketua Gerakan Jalan Lurus GJL Kalimantan Selatan, Bang Anang Rosadi, dalam satu kasus yang mentersangkakan seseorang bernama BH di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang kemudian tadi kata Bang Anang terakhir akan tunggu bagaimana di jadwalnya itu, di jadwal persidangan pra-peradilan putus di tanggal 8 hari Senin.